Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing mata kuliah model-model pembelajaran PAI yaitu Ibu Dr. Yuyun Maryuningsih MPD serta teman-teman yang berbahagia, mahasiswa PJJ Universitas Negeri Sipil Syekh Jati khususnya kelas C. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah judul landasan filosofis dan teoritis dalam model pembelajaran PAI, perspektif filsafat pendidikan Islam dan implikasinya terhadap teori belajar. Yang pertama, landasan filosofis dan teoritis dalam model pembelajaran PAI. Pendidikan agama Islam bertujuan membentuk karakter dan spiritualitas siswa sesuai ajaran Islam. Model pembelajaran PAI berfokus pada pembentukan sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Filsafat pendidikan Islam menempatkan prinsip utama pendidikan agama mempengaruhi cara guru mengajar siswa. Teori pendidikan Islam memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun tujuan pendidikan Islam itu sendiri adalah membimbing menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan pengetahuan yang bermanfaat dan akhlak mulia. Pembelajaran PAI mendorong perkembangan afektif dan psikomotorik peserta didik. Selanjutnya, landasan filosofis pembelajaran Islam. Yang pertama adalah ada Al-Quran Hadis, kemudian yang kedua pengembangan potensi manusia. Al-Quran dan Hadis sebagai sumber filosofis utama dalam membentuk konsep pendidikan Islam. Pendidikan tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi proses secara menyeluruh yang membentuk karakter dan kepribadian berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, landasan pengembangan potensi manusia. Filsafat pendidikan Islam menempatkan pengembangan seluruh potensi manusia sebagai inti dari proses pendidikan. Potensi tersebut meliputi aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak manusia cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak secara emosional dan bersih secara spiritual. Nilai-nilai seperti tauhid, amanah, dan adab harus terintegrasikan dalam seluruh proses pembelajaran PAI. Selanjutnya, teori pembelajaran dalam pendidikan Islam ada pendekatan holistik, kemudian konstruktivisme, ada pembelajaran efektif. Pendekatan holistik adalah teori pembelajaran yang menggunakan pendekatan holistik yang mencakup seluruh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian teori belajar yang kedua adalah ada konstruktivisme, di mana pengetahuan dibangun melalui interaksi aktif siswa dengan lingkungan siswa, aktif bertanya, berdiskusi, dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, pembelajaran efektif. Pembelajaran yang tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga membantu siswa memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Islam. Teori belajar konstruktivisme mempengaruhi model pembelajaran PAI. Model ini berpusat pada pembelajaran yang melibatkan siswa untuk berbicara dan merenungkan pelajaran, menekankan pentingnya kontekstualisasi materi pembelajaran agar sesuai dengan kehidupan nyata manusia. Dalam hal ini adalah siswa. Selanjutnya ada implikasi filosofis dan teoritis terhadap model pembelajaran PAI. Yang pertama, pengalaman belajar. Yang kedua, prinsip moral dan spiritual. Yang ketiga, pendekatan kontekstual. Pengalaman belajar. Pembelajaran PAI harus memungkinkan pengalaman belajar yang menggabungkan elemen efektif dan kognitif. Kemudian yang kedua, prinsip moral dan spiritual, di mana guru harus mampu menanamkan prinsip moral
dan spiritual yang akan membentuk karakter siswa itu sendiri. Selanjutnya adalah pendekatan kontekstual. Model pembelajaran PAI harus didasarkan pada pendekatan yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata siswa. Pembelajaran tidak hanya harus bersifat teoritis, tetapi juga nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Berbagai media dan metode seperti simulasi, diskusi, kelompok, kegiatan, lapangan, dan teknologi harus digunakan. Selanjutnya, peran guru dalam model pembelajaran PAI yang pertama sebagai fasilitator, integrasi nilai, kemudian lingkungan belajar. Peran yang pertama sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator, motivator, sekaligus teladan bagi peserta didik yang bertujuan membentuk karakter dan spiritualitas peserta didik secara holistik. Kemudian integrasi nilainya. Guru PAI diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat menginternalisasi ajaran-ajaran tersebut. Kemudian lingkungan belajar. Menciptakan lingkungan belajar yang dialogis dan kontekstual, membimbing siswa untuk memahami nilai-nilai Islam tidak hanya secara tekstual, tetapi juga kontekstual. Sehingga guru PAI harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang dialogis dan kontekstual. Mereka harus membimbing siswa untuk memahami nilai-nilai Islam tidak hanya secara tekstual tetapi juga kontekstual. Itulah peran guru dalam model pembelajaran PAI. Terus apa kompetensi guru dalam hal ini? Yang pertama ada pedagogik, yaitu kemampuan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Kemudian kompetensi profesional, yaitu penguasaan materi PAI yang mendalam. Kemudian sosial, yaitu kemampuan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah kepribadian, yaitu di mana integrasi moral dan komitmen pada nilai-nilai Islam. Guru PAI juga diharapkan melek teknologi dan mampu mengintegrasikan media digital dalam proses pembelajaran. Guru PAI perlu mengembangkan literasi digital sebagai bagian dari kompetensi profesional mereka. Adapun tujuan pendidikan Islam kita dapat gambarkan seperti piramida, yaitu ada akhlak mulia, di mana membentuk akhlak mulia dan pribadi yang soleh, kesadaran spiritual, menumbuhkan kesadaran spiritual yang mendalam pada peserta didik, kemudian ada tanggung jawab sosial, menumbuhkan etika dan tanggung jawab sosial. Guru PAI harus memiliki kemampuan reflektif, yaitu terus-menerus mengevaluasi dan memperbaiki praktek pembelajarannya, di mana pembelajaran PAI yang ideal adalah pembelajaran yang mampu menumbuhkan kesadaran spiritual, etika, dan tanggung jawab sosial. Dari sini maka kami dapat menyimpulkan yang pertama tujuan strategis, yang kedua keseimbangan, kemudian ada peran guru. Tujuan strategisnya adalah PAI memiliki peran strategis dalam bentuk karakter, moralitas, dan spiritualitas peserta didik. Kemudian keseimbangannya adalah pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan insan kamil. Kemudian yang ketiga peran guru, di mana guru memegang peran sentral sebagai fasilitator, teladan, dan pembimbing spiritual. Model pembelajaran PAI idealnya harus berakar pada filsafat pendidikan Islam yang menekankan integrasi antara iman, ilmu, dan amal. Teori belajar seperti konstruktivisme dan humanistik sangat relevan digunakan. Sekian dari kami, barangkali ada kurangan, kami hanya manusia biasa, tentunya masih dalam tahap belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.